Di video sebelumnya, saya selalu memulainya dari rumusan masalah atau mulai dari masalah. Nah, sekarang saya coba memulai dari metode, ya. Nanti tadi metode baru ke rumusan masalah. Jadi di sini metodenya adalah RCM. Nah, metode itu kan punya tujuan. Singkat cerita, metodenya RCM ini adalah ini nih. Tujuannya nih, merancang interval waktu yang handal. Handal ini saya lingkarin. Jadi artinya, to the point, si PT EKZ ini harus telah memiliki jadwal gitu, tapi tidak handal gitu loh, tidak handal. Nah, ini adalah kondisi sakit, kita harus sembuhkan, ya, harus beranjak dari kondisi sakit kepada kondisi sembuh. Nah, kondisi sembuh itu apa? Ya, di sini menjadi handal, telah memiliki jadwal, however, gitu. Tapi, nah di sini yang however ini yang difokuskan, bukannya telah memiliki jadwalnya. Jadi maksudnya, masa telah memiliki jadwal itu kondisi sakit? Bukan. Yang kondisi sakit itu tidak handalnya ini. Nah, berarti kondisi sembuhnya ya handal. Nah, gimana caranya supaya dari kondisi sakit ke kondisi sembuh menggunakan metode RCM? Jadi ini yang harus ditulis di dalam latar belakang. Anda harus menunjukkan bahwa perusahaan telah memiliki jadwal tapi tidak handal. Nah, sekarang pertanyaannya, tidak handal itu apa sih? Gitu. Nah, kita telah mengetahui biasanya di perusahaan ada namanya downtime sama apa ya, breakdown, breakdown. Kalau ini kan katanya allowed, diizinkan. Kalau ini harus direduce, harus dikurangin. Yang ini diizinkan, yang ini tidak diizinkan. Not allowed. DT itu, downtime itu waktu yang disediakan untuk merawat. Kalau BD, breakdown, itu waktu rusak. Jadi Anda harus menampilkan waktu rusak, atau BD, ditampilin seberapa banyak gitu loh. Artinya dia punya jadwal tapi BD-nya masih banyak gitu loh. Sorry, ini saya ulang ya. Jadi ini Anda harus menampilkan perusahaan punya jadwal gitu. Terus juga menampilkan waktu rusak. Misalkan ya datanya gitu, boleh aja sih. Datanya ditampilin di latar belakang. Sorry saya ralat ya, ini seharusnya suatu masalah ini. Yang harus ditulis di sini adalah suatu masalah. Nah, jadi benar yang tadi ya, ini di atas. Karena berdasarkan landasan teori yang Anda tulis di sini, waktu rusak itu yang pertama, yang kedua
Anda lihat di situ ada efektif dan efisien. Nah, tapi kan ini sulit ini ya. Efektif dan efisien ini sulit di dalam masa-masa skripsi ini, sulit diidentifikasi, sulit diukur lah. Saya tidak bilang di masa-masa pandemi ini, enggak. Jadi sebenarnya ya, harusnya ngukur-ngukur itu ada di zaman PKL. Anda di sana mengukur tentang breakdown, terus mengukur tentang efektif efisien gitu. Kenapa? Karena di PKL itu tujuannya bukan untuk problem solving, bukan. Jadi dia cukup mengukur aja dengan berbagai metode sederhana, bisa efektif efisien diukur pakai sederhana. Jadi kalau nggak problem solve, no problem. Nah, tapi ketika deskripsi, nah di sini harus problem solving. Nah, nanti data-data skripsi ini diambil dari pada waktu PKL. Itu yang idealnya seperti itu harusnya. Oke, kembali ke tujuannya si RCM2 ini. Ya, nyambung di sini ya. Jadi tujuannya adalah merancang interval yang handal. Berarti di latar belakang kamu harus menunjukkan perusahaan telah memiliki jadwal tapi tidak handal. Artinya tidak efektif efisien maupun BD-nya banyak. Gitu ya. Nah, kalau di latar belakang yang kamu tulis ini kan, permasalahan yang timbul pada PT EGZ adalah mesin chiller. Itu terus kamu diperjelas lagi bahwa chillernya rusak. Jadi sebenarnya masalahnya di chiller atau di rusak. Oke, no problem. Ini penjelasan kenapa ini masalah, karena mesinnya rusak. Nah, ini akibat. Ini udah benar kalimatnya. Akibatnya apa? Jadi ini masalah, ini akibat dari masalah. Ini untuk menjadi pembobot gitu loh. Masalah itu penting banget. Karena apa pentingnya? Ya, karena sebenarnya pentingnya di sini. Ini jalannya produksi itu terganggu karena mesin rusak. Itu sebenarnya akibatnya yang paling penting. Kalau di sini kan akibatnya akibat yang langsung gitu ya. Akibat yang terjadi di dalam proses. Kalau ini ya, akibat yang terjadi di dalam proses. Tapi nggak apa-apa, no problem. Ini kan menceritakan efek domino nih, mulai dari proses sampai pada akhirnya nih terhenti, terus terhambat. Udah bener. Maksudnya yang benernya apanya? Maksudnya tata katanya bener, tapi ketika menentukan masalah, inilah yang salah. Menentukan masalahnya, menentukan kondisi sakit. Kalau kamu menentukan kondisi sakitnya ini, baca ini ya. Kondisi sakitnya mesin itu rusak, itu kondisi sakit. Terus supaya tunggu, ini kayaknya lebih enak kalau dihapus dulu. Ini kan kondisi sakit, kita harus beranjak ke kondisi sembuh. Apa tuh kondisi sembuhnya? Ya, mesin berfungsi. Ketika mesin berfungsi, maka proses produksi berjalan kembali, sudah tidak terhambat lagi. Nah, gimana caranya supaya dari rusak ke berfungsi? Bukan dengan penjadwalan,
tapi diservis atau di replace, meskipun itu penjadwalan perawatan. Ya, meskipun itu kan, tapi kan itu pencegahan, dicegah supaya nggak rusak. Nah, sementara ini udah kejadian, udah kejadian rusak. Jadi bukan dirawat, tapi di replace. Ya, perawatan itu kan contohnya kayak ganti oil filter, ganti yang lain gitu, ganti minyak rem dan seterusnya. Kemudian juga perawatan ngasih minyak rem, ngasih pelumas di setiap gesekan, di setiap mekanikal yang yang ada gesekannya gitu. Nah, itu adalah perawatan. Nah, itu lagi rusak nggak? Enggak, orang itu nggak lagi rusak kok. Berarti kondisi sakit? Bukan, kan di sini dibilang kondisi sakitnya kerusakan mesin. Yang ini nih, ini katanya mesinnya rusak, berarti ini kondisi sakit. Nah, terus kamu menyarankan dibikin jadwal apa ya, perawatan ya kan. Judul skripsi ini kan jadwal perawatan nih, nggak nyambung ya. Mesin rusak itu bukan dirawat, orang udah kejadian kok. Lagi pula ini juga bukan, ya pokoknya bukan jadwal perawatan, meskipun di dalam jadwal perawatan terdapat juga replace, meskipun itu. Tapi kan replace-nya kan belakangan. Lihat di sini ya, belakangan berarti yang depan apa? Tentuin dulu. Bukan di sini ya, tunggu sebentar. Nih, di latar belakang ternyata, bukan di teori. Jadi membuat jadwal dulu, pemeriksaan, baru ganti. Artinya mau dia ganti kayak mau dia servis kan belakangan tuh. Yang penting bikin jadwal dulu katanya. Nah, pertanyaannya, kerusakan mesin ini ketika dikasih jadwal, apakah dia langsung berfungsi? Enggak, kan jadwalnya dulu. Ujung-ujungnya apa? Replace tadi, atau servis. Kalau servis sih enggak ya, tapi nggak tahu juga, mungkin makna dari servis itu juga bisa membuat mesin menjadi berfungsi. Ya, misalkan ada yang macet karena terlalu kencang, ya diservis aja, bukan diganti. Orang cuma terlalu kencang doang kok diganti, berarti kan dikendorin aja. Nah, berarti itu servis. Nah, di sini mau pada akhir kan benar yang tadi yang saya tulis, bahwa metodenya untuk sembuh itu harus diservis atau di replace, bukannya jadwal perawatan. Kenapa? Karena ketika dikasih jadwal perawatan, ujung-ujungnya juga apa? Ujung-ujungnya servis sama replace. Nggak nyambung tuh ya. Nah, jadi gimana cara supaya nyambung? Kalau kamu ngotot dengan ini, pokoknya saya harus pakai jadwal perawatan, ya udah, kondisi sakitnya jangan ini. Oke, terus apa? Yang tadi, yang di menit-menit awal tadi, berarti however tidak handal. Apanya? Jadwalnya tidak handal. Namun jadwalnya tidak handal. Nah, gimana caranya supaya handal? Ya, kasih RCM,
Kenapa dikasih RCM? Karena tujuan RCM adalah membuat rencana, membuat jadwal yang handal. Nyambung nggak tuh? Kemudian mengenai rumusan masalah ini, saya berharap Anda melihat video-video saya sebelumnya tentang bagaimana cara menulis rumusan masalah. Ya, saya tidak akan mengkritik ini, karena kritikan saya semua contoh-contohnya sampai ada 4 kalau nggak salah. Ya, silahkan Anda memetik pelajaran dari 4 video itu tentang isi dari rumusan masalah. Untuk sementara itu aja dulu supaya singkat. Terima kasih.